Fisika Anggraini, saya dari kelas 10 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah pokok ekonomi, yaitu dimulai dari pengertiannya. Secara umum, masalah pokok ekonomi adalah suatu masalah berhubungan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sehingga manusia menentukan prioritas agar seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Masalah pokok ekonomi. 1. Masalah pokok ekonomi klasik. Suatu masalah yang dilihat dari sudut pandang sederhana, tujuan untuk memperoleh kemakmuran, sehingga barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan, yaitu ada pemecahan masalah ekonomi klasik. 1. Produksi. Cara produksi yaitu barang agar memenuhi kebutuhan orang banyak, contoh, masker penutup hidung waktu COVID. 2. Distribusi. Cara menyalurkan barang ke produsen ke konsumen, yaitu seperti gas. Konsumsi. Berhubungan dengan ekonomi plastik bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia karena harganya mahal, contohnya barang yang di Indomaret. Pengertian ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi muncul secara rinci, mengalokasikan sumber daya terbatas. Contoh masalah ekonomi modern. 1. Barang apa yang diproduksi dan berapa banyak? Buat contoh, panen padi. Sumber daya terbatas disesuaikan dengan sistem ekonomi negara. Kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, yaitu whole, menentukan metode teknologi. Contoh, cara membuat mobil. Ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi, yaitu dengan menentukan target pasar. Contoh, pabrik perhiasan menggunakan bahan stainless, yaitu steel target pasar masyarakat menengah ke bawah. Macam-macam sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional yang diterapkan oleh masyarakat tradisional, ciri-cirinya yaitu 1. Teknik produksi secara turun-temurun. 2. Hanya sedikit menggunakan modal. Kedua, sistem ekonomi komando, di mana peran pemerintah dominan sedangkan peran masyarakat yaitu pihak swasta kecil. Ciri-ciri yaitu sumber daya alam dikuasai oleh negara. Pekerjaan yang tersedia akan ditentukan oleh pemerintah. Kebaikan, yaitu pemerintah lebih mudah mengendalikan pengangguran. Keburukan, yaitu mematikan inisiatif untuk maju merugikan masyarakat. 3. Sistem ekonomi pasar, di mana kegiatan ekonomi pemerintah tidak ikut campur tangan, yaitu ciri-ciri A. Semua sumber produksi milik masyarakat. B. Simbol persaingan dalam masyarakat. C. Kegiatan ekonomi didasarkan yaitu dengan pencarian keuntungan. Sistem ekonomi campuran. Pemerintah dan swasta di mana saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Pemerintah swasta melakukan kegiatan perekonomian, terjadi persaingan dan perekonomian, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan. Jadi, sistem perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian demokrasi berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sekian dari penjelasan saya tentang materi pokok masalah ekonomi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.